Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Jayanti. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Malang, kelas Informatika 2. Di sini saya akan membahas tentang mengenal jaringan komputer. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah infrastruktur yang terdiri dari dua atau lebih perangkat yang terhubung satu sama lain untuk tujuan berbagi sumber daya, komunikasi, dan kolaborasi. Infrastruktur ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan media transmisi. Nah, apa sih manfaat jaringan komputer? Yang pertama, dia bermanfaat sebagai untuk berbagi sumber daya. Jaringan komputer ini memungkinkan pengguna untuk berbagi file, printer, dan perangkat lainnya. Kemudian ada komunikasi yang memungkinkan komunikasi cepat antara pengguna, baik melalui email, pesan instan, atau video konferensi. Yang ketiga ada akses informasi. Jaringan memberikan akses ke informasi yang tersimpan di server atau internet. Kemudian yang terakhir ada efisiensi, memfasilitasi proses kerja dengan mengautomatisasi tugas dan proses bisnis. Nah, di jenis jaringan komputer di sini saya memetakan menjadi 4 berdasarkan fungsinya, berdasarkan letak geografis atau jangkauannya, kemudian ada berdasarkan topologinya, dan yang terakhir berdasarkan media transmisi. Berdasarkan jangkauannya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan area lokal atau LAN, kemudian jaringan metropolitan atau MAN, kemudian jaringan area luas atau WAN. Nah, jaringan LAN sendiri adalah jaringan lokal yang mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. Di sini cakupannya lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada jaringan MAN, jaringan yang mencakup area lebih besar dari LAN, tapi tidak sebesar WAN seperti jaringan kota atau wilayah. Dan selanjutnya ada jaringan WAN, jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti negara, benua, atau global. Internet adalah contoh jaringan WAN yang terbesar. Dan berdasarkan fungsinya di sini ada 2, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Peer-to-peer adalah jenis jaringan di mana setiap perangkat dalam jaringan memiliki peran yang sama dan setara. Artinya, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan yang memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya dan layanan tanpa bergantung pada satu titik pusat. Jaringan client server ini adalah jaringan di mana perangkat dalam jaringan memiliki peran yang berbeda. Terdapat perangkat yang bertindak sebagai server yang menyediakan layanan atau sumber daya, dan perangkat lain yang bertindak sebagai klien yang menggunakan layanan atau sumber daya yang disediakan oleh server. Seperti pada gambar, di situ server terletak di tengah dan kemudian perangkat kliennya itu yang mengelilinginya. Jadi pusatnya itu ada di server. Dan berdasarkan topologinya, di sini ada 5 topologi: bintang, bus, cincin, mesh, dan hybrid. Topologi bintang atau topologi star, biasanya setiap perangkat ini terhubung langsung ke sebuah titik pusat yang disebut switch atau hub. Seperti pada gambar, titik pusat di sini ada hub atau switch. Dan ini jika salah satu koneksinya rusak, hanya perangkat yang terkait yang terpengaruh. Jadi misalnya satu rusak, yang lainnya itu tidak akan terpengaruh. Dan keuntungannya mudah untuk mengelola dan mendeteksi masalah. Selanjutnya ada topologi bus. Di sini semua perangkat itu terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus. Setiap perangkat mendengarkan data yang dikirim melalui kabel dan hanya menerima paket data yang ditujukan untuknya. Jadi dari server, data dikirim ke perangkat yang dituju saja, tidak ke perangkat yang lainnya. Dan di sini kelemahannya adalah jika kabel utama rusak, seluruh jaringan dapat terganggu. Nah, selanjutnya ada topologi cincin atau ring. Di setiap perangkat ini terhubung kedua perangkat lainnya yang membentuk cincin. Jadi melingkar, data mengalir dalam satu arah di sepanjang cincin. Jadi dari komputer 1 ke komputer 2 ke komputer 3 dan balik lagi ke komputer 1, seperti itu. Jika salah satu perangkat atau koneksi rusak, seluruh jaringan dapat terganggu.
Jadi misalnya satu putus, lainnya akan rusak, terganggu juga. Kemudian ada topologi mesh. Di sini setiap perangkat itu terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Di gambar ini ada terdiri dari 7 perangkat komputer. Jadi setiap komputer itu akan terhubung ke 6 perangkat lainnya. Keuntungannya di sini memberikan redundansi dan keandalan tinggi karena ada banyak rute yang berbeda untuk mentransmisikan data. Jadi misalnya satu terganggu, dia masih punya router lain. Kemudian kelemahannya di sini terlalu memerlukan banyak kabel dan konfigurasinya itu harus kompleks. Selanjutnya ada topologi hybrid. Di sini adalah topologi yang menggabungkan 2 atau lebih jenis topologi jaringan lainnya. Misalnya bisa merupakan kombinasi antara topologi bintang dan topologi bus seperti pada gambar. Dan di sini tuh menawarkan fleksibilitas dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan spesifik jaringan. Berdasarkan media transmisi, di sini ada 2, yaitu jaringan komputer kabel atau wired network. Ini biasanya berbasis kabel, menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat-perangkatnya. Contohnya itu biasanya menggunakan kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Kemudian ada jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Di sini dia menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Jadi tidak memerlukan kabel fisik lagi. Ini adalah solusi yang populer untuk situasi di mana penggunaan kabel menjadi tidak praktis atau tidak memungkinkan. Nah, ini adalah contoh gambar di mana jaringan kabel dan jaringan wireless menjadi satu. Bisa dilihat di laptop itu terhubung menggunakan kabel ke sumber internetnya, kemudian komputer juga menggunakan kabel, tapi ada perangkat yang menggunakan wireless. Misalnya ini ada smartwatch, smartphone, dan juga tablet. Sekian pembahasan kita tentang pengenalan jaringan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kalau ada yang masih kurang jelas untuk ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.